observasi dan wawancara ke salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Asahan. Penasaran? Yuk ikuti keseruan kami. Pada video ini kami berkesempatan untuk mendatangi UMKM Keripik Selasih yang beralamat di Jalan Jahe, Centang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Keripik Selasih merupakan salah satu UMKM lokal yang memproduksi aneka macam ragam keripik, mulai dari keripik ubi, keripik pisang, hingga keripik kue bawang. Keripik Selasih juga bekerja sama dengan penggalas lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku seperti ubi, pisang, dan rempah-rempah lainnya. Hal ini tidak hanya mendukung ekonomi masyarakat sekitar, tetapi juga memastikan bahan bakunya selalu segar dan berkualitas. Proses penggorengan keripik Selasih harus dilakukan dengan suhu yang tinggi dan tidak terlalu lama, agar kualitas keripik yang renyah dan tidak gosong. Dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Selamat ya, Kamrung Jowo. Jadi anak ada 2, istri 1. Usaha Jalan Jahe, lingkungan 4, Kelurahan Sentang, dengan merek usaha Keripik Selasih. Yang kami produksi adalah aneka keripik. Keripik apa aja itu, Pak? Kalau keripik itu jenisnya banyak. Keripik ubi ada 2 macam ya kan. Ubi pedas, ubi original, pisang, ubi jalar, opak pedas, opak original, ya kan. Keladi, sukun, kue bawang ungu, kue bawang original. Itulah macam-macam, 11 macam. Kira-kira per hari itu berapa kilo produksi, Pak? Masing-masing keripik itu tadi. Untuk rata-rata 500 kilo per hari. 500 kilo. Ya, 500 kilo. Kalau dulunya 1 ton lebih. 1 ton lebih. 1 ton lebih. Sekarang mungkin ya ekonomi lah mungkin. Ya, alhamdulillah masih bisa bertahan kan. Nih saya kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih awal mula Bapak bisa membuat usaha UMKM ini dengan banyak karyawan yang sudah Bapak rekrut? Awalnya tuh gimana Pak? Awalnya ya kayak mana ya, namanya perut lapar ya. Dari tahun 1994. Udah lahir belum? Belum Pak. Belum ya. Itu karena perut lapar, kita coba-coba buat usaha ini. Awalnya 10 kilo, 20 kilo gitu kan. Jadi untuk selanjutnya sampai 1 ton kan istilahnya gitu. Ya sampai mencari karyawan lah untuk membantu kerja untuk kita ya kan. Oh, berarti diawali dengan usaha rumahan gitu ya Pak? Ya, awalnya usaha rumah dari nol kecil lah, dari nol kecil baru angka 1. Terus Pak, kira-kira hingga saat ini tuh bahan baku yang Bapak dapatkan itu kira-kira dari mana Pak? Apakah memang Bapak punya ladang sendiri atau ada penyuplai dari luar yang memasok bahan baku ke tempat Bapak? Ya kalau alhamdulillah bahan baku itu dek cukup dari Asahan. Kalau kita pun ada tanam juga pisang, macam-macamnya adalah tanam, tapi nggak cukup. Tapi tetap kita dari penggalas atau Petani lokal gitu ya Pak? Petani lokal yang ada yang di Asahan. Alhamdulillah untuk Asahan cukup lah bahan baku kita. Berarti memang pasokan bahan baku itu tidak hanya dari Bapak sendiri, kemudian ada dari para petani lokal juga yang memasok bahan Ya baku ke ada. tempat Bapak Dari gitu ya, Pak? penggalas-penggalas itulah, dari agen-agen. Baik Pak, izin bertanya, kalau boleh tahu kata Selasih itu dari mana ya Pak asalnya? Asal mulanya dari mana? Ya, saya tanya dulu dari kamu. Kamu setahunya Selasih itu apa? Saya tanya dulu dari kamu. Telur kodok itu. Biji Iya. Selasih tahu gak Pak? Nah, biji Selasih. Itu bikin penasaran tuh Selasih deh. Kemarin ada juga datang dia. Ada juga datang gini nyari Pak keripik Selasih mana? Pikirnya buah Selasih itu keripik. Awalnya tahunya gitu Pak. Asal dari Palembang pun gitu juga, dari Jawa gitu juga. Kalau Selasih itu deh saya terangkan ya, nama saya Selamat, ibunya Asih. Oh, Nah, itulah jadi Selasih. singkatan Bapak sama Ibu, Ibu ya? ya. Oke, boleh tahu Pak, keripik Selasih ini udah berdiri dari tahun berapa ya Pak? 1994 sampai 1995 awal mulanya.
Itulah 9495. Pak, apakah Bapak ada kerjasama dalam pemerintah dalam pengusaha ini, Pak? Ya, alhamdulillah ada, Dek. Karena pemerintah itu tetap mendukung kami, mensupport kami biar semangat. Bahkan dari BUMN PT Inalum banyak bantuan kami dari PT Inalum, dari pemerintah pun banyak bantuan. Untuk Kabupaten Asahan ya umumnya, khususnya ya, itu banyak bantuan, segala macam peralatan dari banyak bantuan. Kayak ini bangunan ini dari PT Inalum, gedung ini sama neon box depan itu PT Inalum, mesin adon PT Inalum. Ini besok bahan ini kirim mau ke Papua, ini PT Inalum, pameran internasional. Baik Pak, kira-kira dalam satu hari ini Pak berapa terjual gitu Pak keripik-keripik Bapak ini? Kalau satu hari itu ya banyak sekali. Ada berapa bungkus ya nggak pernah terhitung ya kan. Kalau nilainya itu ya lumayan lah, gitu kan. Karena yang kita produksi pun bukan ini aja deh. Dari singkong itu kan ada bahan lebihnya, ubi kecil itu kita tepung mokak, kan ada sama DNDW kan. Tepung mokak, tapi habis tepungnya tepung gaplek sama tepung kanji atau tapioka. Itu dari limbah keripik semua. Enggak, keripik aja kami buat. Tepung gaplek itu banyak penggemarnya. Karena tepung gaplek, tepung mokak itu pembuatan crispy. Untuk sosis itu bahan baku sama itu yang untuk frozen itu bakso frozen itu bahan bakunya dari tepung singkong. Nah, itulah. Jadi kita yang terbuang cuma air yang terbuang. Kalau limbah semua diolah, limbah kulit itu jadi makan ternak. Itulah ya. Alhamdulillah semua nggak ada yang terbuang, yang cuma air yang terbuang. Itulah. Di sini kan banyak pesaing-pesaing keripik kan Pak. Jadi bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Tapi kalau menurut saya persaingan itu malah suka saya kalau persaingan ya enak Nggak jualan. usaha. Namanya orang usaha. Tetap bersaing kan, yang penting saingan sehat. Iya. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tantangan Bapak untuk kedepannya? Kedepannya tetap persaingan di tantangan saya. Kedepannya lebih maju, lebih baik dari sekarang. Hari ini lebih baik nanti yang akan datang. Target kita itu hari ini lebih baik daripada yang akan datang lebih baik lagi. Pak, kira-kira jangkauan pemasarannya udah kemana aja ya Pak dalam menjalani usaha ini? Ya alhamdulillah awal mulanya kita untuk desa setempat ya. Desa setempat, kecamatan wilayah setempat, kabupaten tetangga ya kan. Sampai sekarang kita ke Tarutung, ke Riau, ke Pulau Batam. Jadi baru ke luar kota aja nih Pak? Iya. Belum Itu ada ke luar pulau gitu? Udah banyak. Udah ke Jawa juga ada? Jawa juga ya. Ke luar negeri? Ke Malaysia sudah, tapi ya statusnya masih oleh-oleh gitu lah. Oh iya Pak. Pak, selama menjalani usaha ini kira-kira udah dapat penghargaan apa saja ya? Alhamdulillah untuk Sumatera Utara UKM Award juara 1 dulu. UKM Award ya untuk kategori ketahanan pangan 2011 ada situ nanti ya. Juara 1. 2012 juara 1. 2013 juara 2. Jadi alhamdulillah tetap megang juara 1, saya mundur. Gitu kan. Biar yang lain maju gitu loh. Saya udah nggak ikut-ikut lagi UKM Award gitu kan. Jadi biar lain berkreatif juga kan gitu. Nanti kan kabupaten lain kok saya aja kan gitu kan nggak enak ya kan. Biar adil gitu. Alhamdulillah ya banyak itu nanti ada itu keterangannya itu juaranya. Selama proses menjalani usaha ini, kendala apa saja yang pernah Bapak alami? Ya alhamdulillah kendala itu tetap ada deh yang namanya usaha ya kan. Satu kendala modal, juga kendala pemasaran, juga kendala tadi persaingan. Banyak kendalanya namanya usaha ya kan, nggak semulus yang kita bayangkan ya kan. Kadang tinggi ya kan, ke air juga. Kadang banjir ya kan, kadang surut itu. Itulah kendalanya. Sejauh ini yang paling menurut Bapak paling parah sekali itu kendala apa aja Bapak? Ya, saya bilang itu masalah kendala itu masalah krisis lah. Kalau yang lebih parah lagi semalam kita krisis COVID-19 ya, COVID-19 itu yang lebih parah. Tapi alhamdulillah kita tetap pertahankan itu kan. Ya dengan pelan-pelan, dengan berbagai krisis ya. Krisis dulu krisis moneter ya kan, krisis global 2015,
krisis COVID-19 2019 ya kan, itu alhamdulillah kita bisa lalui. Sekarang ya alhamdulillah kita masih tetap bertahan. Selanjutnya Pak, ini kan usaha dari awal sekali Bapak buat ya Pak. Iya. Untuk mempertahankan kualitas yang sudah Bapak buat dari awal dan sekarang ada karyawan baru atau karyawan yang udah lama juga, itu mempertahankannya bagaimana ya Pak? Ya alhamdulillah dek, yang namanya kita usaha, kualitas itu kita jaga. Walaupun dengan harga bahan baku itu naik, ya kan? Bahan minyak gorengnya naik, ya kan? Gula putih, gula naik semua. Kita jangan takut. Kualitas harus kita jaga. Mutu rasa itu harus kita jaga. Itulah inti orang untuk berdagang, ya kan? Kalau isi bisa kita kurangi, tapi rasa jangan kita kurangi. Kita jaga mutu kita, oke? Nah, itu tadi kegiatan vlog kami hari ini. Semoga UMKM Keripik Selasih menjadi inspirasi bagi seluruh UMKM yang ada di Asahan. Terima kasih sudah menonton.